sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibu Hajah Musonah beserta ibu-ibu lainnya dan beserta bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, semoga kita semua yang hadir di siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal sholih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebetulnya yang sambutan niki Al Mukarram itu Pak Ustadz Nasta'in, cuman jenenge dicoret, namanya dicoret jadi Abu Hasan Bisri, ada ustadznya lagi, Masya Allah. Karena beliau guru saya, terus saya disuruh namanya murid harus sendiko dawuh, makanya saya mau nggak mau harus maju. Sahabat Ansor, Fatayat, sahabat Bangsur, rekan-rekan dari Pagar Rusa, para muridin, muridat, hadirin, hadirat, semuanya rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan belas kasih kepada Anda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk melebur dosa kita, mengikuti sabda Nabi, dzikrus sholihin kafarah, mengingat-ingat, menyebut-nyebut, termasuk mengadakan peringatan Haul Abdul Qadir Jilani. Insya Allah dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Syekh Abdul Qadir Jilani wafat sudah 883 tahun yang lalu. Namun demikian semakin hari peserta penggemar pecinta Syekh Abdul Qadir Jilani semakin hari semakin tambah. Syekh Abdul Qadir Jilani diakui sebagai Sultanul Aulia, ratunya para wali wa imamul ulama, pemimpinnya para ulama. Karena apa? Dengan alasan
Syekh Abdul Qadir Jailani pertama sejak lahir sudah memberikan inspirasi kepada berbagai macam ilmu. Sebagaimana kebiasaan orang Islam secara fardu kifayah, kalau tanggal 29 Sya'ban diwajibkan secara fardu kifayah untuk ru'yatul hilal. Apakah besok itu masih tanggal 30 Sya'ban ataukah sudah tanggal 1 Ramadan? Tidak terkecuali waktu itu di desa atau di wilayah Jailan. Jailan itu masuk wilayah Iran, berbatasan dengan Hamadan yang masuk wilayah Iran. Ulama melakukan ru'yatul hilal, melihat bulan menjelang maghrib, tapi karena mendung tertutup kabut maka tidak berhasil. Secara syariat, kalau tanggal 29 ru'yatul hilal tidak bisa berhasil karena mendung, maka iktimah, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Oleh karena itu diumumkan bahwa besok belum 1 Ramadan, malam ini belum mulai sholat tarawih. Namun demikian, sekitar jam 2 malam ada seorang ibu yang sudah janda, sudah hamil tua, Fatimah binti Abdullah Somai Az-Zahid, melahirkan seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Abdul Qadir. Nama dengan Abdul ini mestinya disandarkan kepada asma Allah. Yang paling bagus Abdullah, kemudian Abdul Rahman, Abdul Rahim. Jangan diberi nama Abdul Kucing. Karena apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza qulna lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah mengumumkan kepada malaikat, menciptakan makhluk yang berupa manusia setelah kejadiannya sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya semprotkan di dalam manusia itu min ruhi, sebagian dari roh saya Allah. Yang dimaksud dengan roh Allah adalah Asmaul Husna. Jadi setiap manusia ini begitu mendapatkan nyawa roh, ketika dalam kandungan 4 bulan itu diberi sebagian dari roh Asmaul Husna, bagian dari Asmaul Husna. Ada yang diberi Asmaul Husna Ar-Rahman, kemudian jadi Abdul Rahman. Ar-Rahman ini Allah belas kasihnya kepada siapapun juga di dunia, tapi di akhirat nanti hanya kepada orang mukmin. Belas kasih di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia orang yang beribadah diberi kasih, ketika orang yang tidak beribadah pun diberi rahmat. Nah ini kalau anak atau manusia yang lahir mendapat Ar-Rahman dari Allah, yang kemudian jadi Abdul Rahman, maka dia akan bisa bergaul dengan siapapun juga.
Dengan orang Islam bisa bergaul, dengan orang non-muslim bisa bergaul, kepada siapapun juga memberikan rahmatan lil alamin. Salah satu contoh yang nyata adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Ar-Rahman. Bagi orang yang mempelajari tentang wa nafakhtu fihi min ruhi akan menyadari apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman. Tapi nama itu tidak sekadar memberi nama ya sudah istiqoroh, memang benar-benar mahal, bukan sekedar nama. Abdul Qadir yang maha kuasa, Qadir yang maha kuasa. Maka ketika lahir, beliau ini bisa menguasai berbagai macam ilmu, bahkan menguasai bermacam makhluk, bukan hanya manusia, jin tunduk, malaikat mengikuti, hewan pun beserta beliau. Nama Qadir ini 13 cabang ilmu beliau kuasai. Ilmu astronomi, ilmu kesehatan, semua dikuasai oleh Abdul Qadir. Maka ketika sekitar jam 2 lahir, setelah diadani, dicekaki, bahasa ini apa cetak? Ya. Anak baru lahir itu sebelum disusui, disunatkan untuk langit-langitnya itu dileleti cairan kurma atau madu dan bibirnya. Itu sunat. Disusui mana? Tapi begitu adzan subuh sampai adzan maghrib, bayi yang baru lahir ini tidak mau disusui sama sekali. Jadi Abdul Qadir Jilani ini bayi 4 jam sudah melakukan puasa. Barangkali kalau di Lampung ini juga ada bayi 90 tahun belum pernah puasa. Beda-beda tipis. Ibunya justru khawatir ada anak kok aneh-aneh ini. Ditanyakan kepada ulama, kemudian diteliti oleh ulama, siapa bayi ini? Diteliti pertama dari bibitnya. Manusia ini bibitnya dari bapak, dari laki-laki. Wa idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah di surga, Allah menghendaki akan menyimpan bibit seluruh manusia di punggungnya Nabi Adam, tapi sebelumnya digelar dulu. Kemudian diajukan satu pertanyaan, alastu birabbikum. Bibit calon manusia, apakah saya ini bukan Tuhanmu? Kalian mengakui atau tidak saya ini Tuhanmu? Kalau kalian mengakui, kalian berhak lahir di dunia, tapi resikonya mulai lahir sampai mati setiap hari 24 jam harus beribadah. Yang namanya ibadah itu antak malam maka narihi Allah. Yang namanya ibadah itu hendaknya engkau berbuat sesuatu yang dalam perbuatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap perbuatan apapun juga asal mengikuti aturan Allah, maka itu disebut ibadah. Kerja, makan, tidur, kalau mengikuti aturan Allah disebut ibadah.
Walaupun sholat, tapi kalau tidak mengikuti aturan Allah juga tidak disebut ibadah. Dulu waktu muda tidak pernah salat, setelah umur 70 tahun mulai tobat sholat. Karena dulu tidak pernah sholat, sekarang sholat maghrib 15 rakaat 1 salam. Ora kanggu. Enggak manut aturan Allah. Harus manut aturan Allah. Mendapat pertanyaan seperti itu dalam kitab tafsir Sawi, tafsir Futuhatul Ilahiyah, diceritakan. Sebagian paling kecil langsung menjawab secara spontan, qalu bala. Ya, saya mengakui Allah Tuhan saya berjanji kalau lahir di dunia mau beribadah. Yang spontan menjawab, oleh Allah, bibit ini ditaruh di punggung Nabi Adam sebelah kanan, sinarnya putih, catatannya calon ahli surga. Sebagian lagi pikir-pikir, mau jawab iya apa tidak. Kalau jawab iya kok berat, kalau tidak kok nggak hidup di dunia. Kalau nggak hidup di dunia berarti tidak akan masuk surga lagi. Akhirnya menjawab bala tapi dengan malas-malasan, usaha. Bahasa Jepangnya aras-arasan. Nah, yang menjawab ogah-ogahan ini oleh Allah, bibitnya ditaruh di punggung Nabi Adam sebelah kiri, sinarnya hitam, catatannya calon ahli neraka. Bibit ini dari Nabi Adam turun, terakhir manusia ini bibitnya disimpan di punggung bapak masing-masing. Ada yang masih tetap di kanan, yang tetap di kanan, yang kiri tetap di kiri. Ada yang sudah berubah karena ini bersifat masih adilah atau takdir mu'alah. Tinggal orang tuanya yang nyimpan ini mengikhtiarkan atau tidak, merawat atau tidak. Jadi bibit itu dari bapak. Maka oleh ulama bibitnya ini diperiksa. Ini Abdul Qadir bin Musa Jadri Dausad bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Dawud bin Abdul Musa Sani bin Abdullah bin Musa Juni bin Abdullah Sani bin Abdullah Mahdi bin Hasanil Musayyan bin Sayyid Hasan bin Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini bibitnya bagus, keturunan Nabi lewat Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, lewat putra pertama Sayyid Hasan. Berarti bibitnya bagus. Kalau di tangga mos, kira-kira kalau misalnya jeruk atau apa bibitnya bagus, kira-kira buahnya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Belum tentu. Bibitnya bagus ditanam di batu, gimana kira-kira? Buahnya bagus atau tidak? Bolak-balik. Maka diteliti ladangnya juga. Ladang itu ibu. Nisa hukum harsul lakum fatu harsakum anasyid. Nah, ibunya siapa? Ibunya Fatimah binti Abdul Salam ya Zaid bin Mahmud sampai pada bin Abil Hasan Ali Ridho bin Musal Kadim bin Jabar Sotib bin Muhammad Bakir bin Zainul Abidin Ali bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi. Oh, ini ladangnya juga bagus, keturunan Nabi, ibunya keturunan dari Nabi, juga lewat Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, tapi lewat putra yang kedua Sayyid Husain. Nah, sekarang kalau bibitnya bagus, ladangnya bagus, kira-kira buahnya bagus atau tidak?
Bagus atau tidak? Belum tentu. Ladangnya bagus, bibitnya bagus, ladangnya bagus, nggak pernah dirawat. Kira-kira bagus nggak hasilnya? Aslinya namanya hati itu mudghah. Karena kolaba yaklibu kolban sering bolak-balik hatinya, maka disebut kolbun. Tadi bilang bagus, sekarang maka diteliti perawatannya. Syekh Abdul Qadir Jilani dikandung ibu 2 bulan, ayahandanya Syekh Musa Jangki Dausat wafat. Ibunya Fatimah binti Abdullah Sumayyah Zaid karena seorang yang sholihah melaksanakan syariat, langsung menjalankan iddah dan iddah. Masuk kamar tidak pernah keluar. Jadi ibu-ibu itu kalau ditilar wafat suami, jangan keluar. Kalau ada tamu, biar yang perempuan nemui di kamar. Suaminya baru meninggal, ada juragan sapi, tanya sekarang harga sapi berapa. Tiap hari puasa, tiap malam sholat tahajudnya mengikuti sholat tahajudnya Nabi Ibrahim, yaitu setiap malam 400 rakaat. Di dalam sholat 400 rakaat, rakaat pertama masih alif lam mim dan sebagainya. Nanti rakaat yang ke-400 sudah sampai Qul a'udzu birabbin. Artinya khotam 30 juz dalam 400 rakaat. Tiap malam membaca Quran. Quran dibaca dalam keadaan sholatnya berdiri, maka 1 huruf sama dengan 100 huruf. Jadi khotam sekali sama dengan khotam 100 kali. Tiap malam. Ada ibu-ibu tanggamus yang seperti itu. Hamil 2 bulan sampai 9 bulan, sholat tiap malam 400 rakaat, kerungkep. Nungging. Nah, apa hubungannya dengan Abdul Qadir Jilani? Sabda Nabi, ini riwayat Jilani sudah menjadi mufti. Kalau ada masalah minta fatwa kepada Abdul Qadir Jilani. Karena apa? Antara ilmu dan praktek kamu. Sekarang anaknya suruh ngaji, bacaan rapi, bapak ibunya pakai di pensi. Cara ilmu jiwa psikologi, rancangan yang diterima oleh mata itu lebih berpengaruh daripada rancangan yang diterima oleh telinga. Manusia ini melihat lebih terpengaruh, besar pengaruhnya daripada mendengar. Maka sekarang ini secara psikologi di samping narkoba ada narkolima. Kalau narkoba itu narkotika karena melanggar obat terlarang. Kalau narkolima itu narkotika lewat mata. Ini cara ilmu psikologi. Karena mata sering melihat, maka berpengaruh. Karena mata sering melihat berpengaruh. Karena mata ini dekat dengan otak, di belakang jidat ini ada otak. Maka kalau ibadah nafsi ada di sini. Di dalam otak ada saraf
sensorik, ada saraf motorik, maka masuk kemudian merusak. Kalau narkoba itu yang rusak cuma 3 titik, tapi kalau narko 5, gara-gara melihat HP, melihat TV dan lain sebagainya, itu yang merusak 5 titik. Lebih berbahaya narko 5 daripada narkoba. Ini nggak disadari. Maka banyak berita kakeknya memperkosa cucunya, gitu kan? Karena saraf sensorik sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Saraf motoriknya juga tidak berfungsi. Oleh karena itu Abdul Qadir Jilani, la ilaha illallah, setiap habis sholat fardu, hitungannya 165 kali, caranya lah ditarik dari perut, pusar sampai ke otak. Ini ada rongga perut, rongga dada, rongga kepala, kemasukan semua. Memandangkanlah sampai 14 harokat atau 7 alif sambil membayangkan dalam hatinya tentang dosa-dosanya dan mengakui keagungan Allah, maka akan dibebaskan dari seluruh dosa. Di tengah rongganya ada rongga dada. Di dada ada latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul kopi, dan latifatul apa. Ini dibersihkan dengan la ilaha Tuhan. Tuhan itu punya sifat wajib 20, sifat mu'al 20, sifat jaiz 1 atau 6. 41. Allah wenang memberikan yang baik, Allah berwenang memberikan yang jelek. Baik itu lambangnya di kanan. Maka ketika ilaha, kita dianjurkan untuk menengok ke kanan dengan harapan semoga sifat wenang Allah yang diberikan kepada saya wenang yang baik. Nek ngiwo ciloko, Bu, kalau ilaha ke kanan, jangan ke kiri. Gerakannya yang sama, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Padahal habis makan pete, mabuk. Ilah kecuali istisna. Kalau ada pengecualian, itu mesti ada pengkhususan, ada sesuatu yang tidak biasa. Yang hadir di pondok Al-Hikmah tidak ada yang dari Magelang, Jawa Tengah, kecuali yang petisnya putih, sorbannya putih, gamisnya putih. Kalau cuma seperti itu gampang, tidak, oh itu yang di panggung. Tapi ada tanda lagi, yang dari Magelang itu petisnya putih, sorbannya putih, gamisnya putih, giginya ompong. Nah, ketika menyebutkan gigi ompong itu, kalau tidak mangap, apa mangap? Buka mulutnya, gak ketahuan ompong atau tidak, maka terus ditindeng-indeng, diteliti, diperhatikan, dilihat terus. Kapan itu yang di atas, yang duduk di kursi itu mangap, menurut tak? Begitu mangap, kita ompong lah itu. Itu namanya muraqabah. Ahli makrifat membagi muraqabah ada sasaran yang dimuraqabahi, yaitu Allah, ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah. Orang-orang yang melakukan muraqabah ada mahabbah bidaratil ula, ada mahabbah bidaratil sani, ada mahabbah bidaratil qaus. Yang sudah berhasil, ono wilayatul ulia para wali, hakikatul nubuwah para nabi, hakikatul risalah para rasul, ulul azmi, dan lain sebagainya. Alat untuk muraqabah, hakikatul Ka'bah, hakikatul Quran, hakikatul sholat. Baru ketemu hakikatnya manusia,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia yang sejati itu ketika di dunia tidak ada kerjaan lain kecuali mengikuti aturan Allah Subhanahu. Al insan hayawanun. Manusia itu hewan yang berakal. Ketika tidak dipakai akalnya, maka tidak ubahnya dengan hewan. Maka nalurinya manusia itu kalau tidak memakai akalnya akan seperti hewan. Hewan itu satu ke kanan ikut ke kanan semua, satu ke utara ikut ke utara semua. Manusia kalau tidak pakai akal, satu ke MTA semua, ya. Terus bakal ambil cukup melu MTA. Itu kalau tidak pakai akal, maka itulah yang membedakan nalurinya. Maka ilah itu bernilai muraqabah 20. Allah ilah Allah dijatuhkan di dada kiri. Itu tempatnya jantung. Hati itu ada dua, ada yang head, ada yang lever. Kalau head itu ada di sebelah kiri, kalau lever ada di sebelah. Nah, Allah punya Asmaul Husna 99. Maka kalau disebut di jumlah ngangkat latifah 5, ilaha sifat Allah 41 tambah 5 46, ilah muraqabah 20 tambah 46 66, Allah Asmaul Husna 99 ditambah 66 165. Sudah mengandung ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, sudah terkandung dengan la ilaha illallah. Pelajaran seperti itu. Nah, kenapa Allah dijatuhkan di dada kiri? Di dada kiri ini tempatnya hati, tempatnya jantung. Jantung ini pusat peredaran darah. Darah dari jantung dipompa ke semua hablil warid, pembuluh darah terutama yang mengarah ke otak. Kalau di hati ini ada Allah dimasukkan dalam hati, maka masuk dalam darah, darahnya dikirim ke otak. Di otak pertama diterima oleh saraf sensori, saraf yang milih-milih. Mau milih yang hijau, apa yang abang, apa yang putih, ini saraf sensori. Kalau ada Allah, maka pilihannya sesuai dengan kehendak Allah. Dari saraf sensori masuk ke saraf motorik yang menggerakkan anggota badan. Kalau saraf motoriknya dipenuhi dengan lafal Allah, maka perintahnya ke anggota badan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu. Jadi bergerak sesuai. Manusia ini tergantung yang masuk dalam hati. Ngelmunya sama, kadang-kadang perbuatannya berbeda. Waktu subuh masjid mengundangkan adzan, semua orang tahu. Kalau ada waktu subuh masjid mengundangkan adzan, itu berarti sudah waktunya subuh mengajak jamaah. Nggih mboten? Tapi ada dua keluarga perbuatannya lain. Yang satu ibunya bangunkan bapaknya, Pak, sudah adzan subuh, ayo berangkat ke masjid, sholat jamaah subuh. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak? Lain keluarga lain lagi. Istrinya bangunkan suaminya, Pak, itu sudah adzan subuh, ayo berangkat ke pasar. Ada enggak? Sama-sama. Ilmunya sama, tapi tindakannya berbeda. Karena apa yang masuk dalam hati berbeda. Di hikam disebutkan,
tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwil waridatil ahwal. Ilmu sama tapi perbuatan berbeda-beda karena yang berperuk dalam hati berbeda-beda. Oleh karena itu hati dimasukkan, dipenuhi dengan lafal Allah. Nah, apakah lafal Allah itu bisa masuk hati? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman, benar-benar beriman, ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ketika mendengar atau menyebut lafal Allah bergetar apa enggak? Bergetar atau tidak? Kalau Allah ya ora bergetar. Allah itu hurufnya alif, lam, ha. Ha itu makrotnya di dada. Allah ini bergetar. Tapi nek Allah itu enggak bergetar. La ilaha illallah ini bergetar, masuk dek. Jadi Allah itu sudah memberikan alat bisanya bergetar itu. Hurufnya ha itu makrotnya di dada. Seperti tadi jawaban bibit itu bukan pakai na'am, iya-nya itu pakai na'am, tapi pakai bala. Kenapa kok pakai bala? Alastu birabbikum qalu bala, kok tidak qalu na'am? Karena ketika mau lahir juga ditanyakan lagi, alastu birabbikum qalu bala. Kalau pakai na'am, mim itu bibirnya tertutup. Tapi kalau bala, ba itu huruf sabawi, tadinya bibirnya tertutup, ba terbuka. Jadi begitu bala terbuka, bayinya suntul metu. Usia Allah tuh di Quran tuh pakai huruf udah. Makanya kalau ngantenan, ya orang dari nganten tuh sering dihitung hurufnya, awal hurufnya nganten laki-laki dan perempuan itu dijumlah. Misalnya yang laki-laki atau yang perempuan hurufnya Hamzah, Aisyah. Tahu namanya misalnya, kalau Aisyah enggak ya? Misalnya Ashuri itu satu, karena itu yang paling baik kalau ketemu pasangan yang awal hurufnya itu mem itu 24 tambah 1 25 ini akan dibagi 8, 1 mujtami'un, 2 farkun, 3 sururun, 4 husnun, 5 sakomun, 6 afiyatun, 7 fakrun, 8 ghaniyun. Kalau dapat 1 berarti mujtami'un, suami istri kumpul. 3 sururun, senang kumpul dan bahagia. Nah, dapatnya 5 sakomun, penyakitan terus. Maka kadang-kadang akan jadi nganten diberubah namanya, diganti, ditambah. Mau orang Muhammad ditambah Muhammad. Mau orang wah ini butuh huruf jim, alif ba ta sa jim, butuh huruf 5 terus ditambah Jeki. Itu nanti akan diperhitungkan. Huruf-huruf ini ada manfaat. Jadi zikir la ilaha illallah itu harus jelas. La ditarik dari pusar ke otak, ilaha ke kanan, ilah mulai bergerak ke kiri, pas Allah dipukulkan di jantung kiri, di dada kiri. Insya Allah kewajiban belajar dan mengamalkan ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat bisa terbebaskan dengan ajaran Syekh Abdul Qadir.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sudah biat thariqah, apapun thariqahnya asal mutabaroh, semoga dapat istiqomah. Yang belum thariqah, cepat-cepat thariqah. Karena orang yang punya robitoh, punya guru, nanti kalau akan meninggal, kita ingat wajahnya guru, gurunya hadir, robitoh kepada gurunya, gurunya hadir, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, akhirnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Secara nalar, secara rasio, kalau kira-kira kita ini mau meninggal, malaikat Israel mau mencabut nyawa kita, kita ditunggui oleh Nabi, kira-kira donteng-onteng ora? Malaikat Israel justru malah kebingungan, mau lewat mulutnya biasa maca Allah Allah, mau lewat matanya terpejam. Akhirnya lapor kepada Allah, ya Allah, itu orang pekapuran itu, kalau dikir aja belum jelas, ikut khataman, yang lain hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi itu loh, hilang pekapuran itu kudu teko ora kena wakil. Tapi kok dia mau dicabut nyawanya, ini jalannya susah. Oh, dia itu sudah biat thariqah, dia itu biasa baca Allah Allah, dia kesenangannya Allah Allah. Maka Israel, kamu mau mencabut nyawanya orang yang sudah biat thariqah, telapak tanganmu tulisi lafal Allah, nanti suruh membaca. Datang ke pekapuran, Bu, ini apa? Allah. Bu, ini apa? Sambil dijauhkan. Bu, ini apa? Allah, Allah, Allah. Akhirnya lus, kayak mencabut rambut dari tepung, gak terasa. Allahumma amin, tok ora lakoni. Amin seru tapi ora lakoni. Yang belum thariqah, cepat-cepat thariqah, ya. Thariqah itu yang penting sudah mukalaf. Kalau belum mukalaf ya ojo seneng karo thariqah bayi dikon bingan ora dadi. Bahasa nus pikun kayak melu bingan, oh gak sehat apa. Kita doakan semoga semua masyarakat di Indonesia dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, dijauhkan dari mara bahaya. Dari saya cukupkan sekian. Jadi nanti di sini ada yang lebih afdol doanya, Habib Ali. Jadi saya mohon nanti Habib Ali untuk berdoa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukhari Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik tsumma yursalu ila malak fa yaghfiru wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqi wa jali wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Al hadis au kama qala. Manusia ini kejadiannya pertama setetes air yang membawa bibit dari bapak. Menurut akibat ulama ahli kesehatan, sekali hubungan suami istri
setetes Pak sak gerojokan nek basa ngene. Bu, setetes air dari bapak itu ketika hubungan suami istri itu sudah mengandung 3.600 bibit calon anak. Itu menurut Atiba. Kalau menurut ilmu kedokteran, sekali hubungan suami istri tidak kurang mengeluarkan dari 100.000 bibit calon anak. Jadi manusia ini bersaing dengan lele dulu. Besok pemerintah. Setelah hubungan suami istri 40 hari, kalau ada yang mau jadi anak, ada nutfah, 1 titik yang masuk ke pintu rahim ibu. Pintu rahim ibu dimasuki 1 titik 1/3600 air itu sudah tidak bisa kemasukan lagi, kecuali mau jadi anak kembar. 40 hari kemudian, 2 kali 40 hari, 80 hari, jadi alaqah, masuk ke rahim tapi belum punya tempat, masih gondal gandul. 40 hari kemudian, 3 kali 40 hari, 120 hari sama dengan 4 bulan, baru menjadi mudghah, jadi hati, menetap di rahim. Karena sifatnya hati itu kolaba yaklibu kolban, sering bolak-balik, maka disebut kolbun. Jadi kolbun itu yang suka bolak-balik kelakuannya. Kalau barangnya itu mudghah. Setelah ada hati, summa yursali ilal malak fayafiru. Malaikat diutus oleh Allah, kemudian memberikan ruh. Maka usia kandungan 4 bulan mulai ada gerakan, ada ubah-ubah. Bu, tetangga saya ini Jakobul baru 2 bulan kok perutnya sudah berubah-ubah. Itu mengikuti zaman no kredit. Jadi Pak ada DP-nya. 4 bulan ada ruh. Fayu maru bi arba'i kalimatin. Setelah ada hati, ada ruh, kita semua manusia yang ada di perut ibu mendapatkan perintah dari Allah. Maka itu disebut alamul amri. Alamul amri itu sejak Nabi Adam diciptakan sampai manusia dikandung ibu itu alamul amri. Kalau bahasa Pak Camat, Pak Lurah, itu alam proposal. Manusia tidak ada proposalnya sendiri. Bu, sabda Nabi ketika putra putri ibu di kandungan ibu 4 bulan belajar dengan malaikat. Ibu dengar enggak? Waktu itu ibu mendengarkan atau tidak? Tidak, karena rahasia sir. Maka pengertian sir dalam kitab Jamil Usul ma yakhussu kulla syai'in minal haq inda tawajjuhil ijadi ilah. Sesuatu yang khusus diberikan kepada seseorang dari Allah yang Maha Hak, waktunya juga khusus memberikan. Takdir. Catatannya ada 4. Bikadbi rizki, 1 catatan rezekinya. Kita semua sudah ada catatannya masing-masing. Rezekinya lewat apa, bagaimana caranya, bagaimana harus menggunakannya, berapa jumlahnya, sudah semua ada. Sebetulnya dulu sudah tahu. Wa ajalihi, batas umurnya.
Kapan lahir ke dunia disebut, kapan masuk ke dunia biasanya disebut lahir, kapan keluar dari dunia biasanya disebut mati. Ajal ini sudah ada ketentuannya. Jadi orang yang saat sudah datang ajalnya nggak bisa diajukan, nggak bisa diuntur. Likulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi sebetulnya nyuwun sewu bapak-bapak pejabat, nggak ada orang mati kok karena corona, itu sebenarnya nggak ada. Orang mati karena kecelakaan juga nggak ada. Orang mati karena sakit juga nggak ada. Orang mati itu karena dia bernafas, nafasnya keluar dari hidung, tidak mau masuk lagi. Waktunya memang sudah habis. Maka batas dunia dan alam kubur itu dihitung. Makanya dirasakan. Yang biasa ngerokok nggak ngerasakan enak ngerokoknya. Tapi insya Allah yang ahli ngerokok itu insya Allah nggak kena corona. Allahumma. Ciri-cirinya Kiai NU, satu ngerokok, dua pakai batu akik, ketiga istrinya lebih dari satu. Itu baru NU beneran. Menurut versi saya. Jadi ajal ini sudah ada ketentuannya. Kalau itu kena corona, karena itu ada kecelakaan, itu sebagai mukadimah, peringatan. Didahului dengan kena corona, didahului dengan kecelakaan, agar yang sudah baik bisa tambah kebaikannya, yang tadinya maksiat agar segera bertobat. Tapi bukan itu penyebab. Memang catatannya berpuluh-puluh kali kecelakaan, berpuluh-puluh kali kena corona, kalau belum sampai ajalnya nggak bakalan mati. Wa amalihi, dan amalnya. Setiap manusia amalnya ini sudah punya sendiri-sendiri. Apa yang harus dilakukan? Mulai tahun 19 sampai sekitar tahun 21 di Indonesia ada yang namanya wabah corona. Maka apa yang dia amalkan? Dia pakai masker, terus ono catatane dia. Makanya saya ini kalau disuruh pakai masker, insya Allah walaupun tidak ada corona, insya Allah sanggup saya ini. Karena apa? Bagi saya bermanfaat, bisa nutupi ompong. Wasafiyun aw sa'idun, nasib celaka dan nasib beruntung, ini sudah ada. Keempatnya, rezeki, umur atau ajal, amal dan nasib itu tidak transparan, tidak mutlak, tidak pasti. Maka disebut samar-samar, bahasa Arabnya khofi. Ini sudah ada ketika di perut ibu. Kelanjutan dari hadis tadi, inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina al-dira fa yasbiqu al-kitab wa ya'malu bi'ahli nar fa yadkhulu. Wa inna hadakum la ya'malu bi'ahli nar
hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqul kitab wa ya'malul jannah wa yadkhuluha. Sebagian kalian ini pada awalnya ngamalnya baik, ibadahnya rajin, seakan-akan surga tinggal satu dhira', satu hasta. Tapi karena catatannya calon ahli neraka tadi belum berubah sampai waktu itu, maka pada akhirnya dia berbalik melakukan perbuatan ahli neraka, matinya tidak membawa iman, maka dia menjadi ahli neraka. Sebaliknya, sebagian ada yang pada awalnya maksiatnya nggak karuan, seakan-akan dia dengan neraka tinggal satu titik. Tapi karena didahului oleh catatannya calon ahli surga, maka pada akhirnya dia matinya mengamalkan ahli surga dan matinya membawa kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kiai itu kalau di panggung kok botak batuk, itu tandanya kiai laris. Masalah catatan surga dan catatan neraka itu lebih samar-samar lagi, lebih tidak transparan lagi, maka disebut akhfa. Bagi orang yang sudah bi'at thariqah, entah itu Qadiriyah Naqsabandiyah, entah itu Khalidiyah Naqsabandiyah, entah Sadaliyah, Alawiyah, dan sebagainya, begitu bi'at dia sudah tercatat sebagai calon ahli surga. Ibarat orang mau bepergian sudah punya tiket surga. Ini jaminan apa? Kalau ibu-ibu mau berangkat ke Jawa, beli tiket Puspajaya, sudah beli tiketnya, kira-kira sampai ke Jawa atau tidak? Bu, sampai enggak? Nah, kalau sudah punya tiket, kira-kira sampai Jawa enggak? Belum tentu. Punya tiket, bisnya berangkat, tidak naik ke bis, kira-kira sampai Jawa enggak? Sudah punya tiket surga tapi enggak diamalkan, ada enggak? Ya, yang sudah tapi tidak diamalkan, ada enggak? Ya, jadi yang masuk surga tiketnya saja. Sudah punya tiket, bisnya berangkat, ikut naik, tapi beli tiketnya di agen palsu. Kira-kira diteliti suruh turun atau enggak? Suruh turun. Sudah bengat, ya Allah ikut bengat, tapi mursyidnya, silsilahnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad, terputus di jalan. Agen palsu yang nggak nyampe. Oleh karena itu harus diteliti silsilahnya diteliti. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mendapatkan perintah dari Allah di alamul amri tentang masalah rezeki, masalah ajal, masalah amal, masalah nasib, ibunya tiap hari puasa, tiap malam sholat 400 rakaat, tiap malam menghafalkan Al-Quran, khatam Al-Quran 30 juz. Malaikat memberi teori, ibunya memberikan prakteknya.
Maka begitu lahir Syaikhul Qadir Jilani ingat, saya dikasih tahu oleh malaikat, saya lahirnya malam Ramadan, amalnya Ramadan, mulai subuh sampai maghrib nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka Syaikhul Qadir Jilani begitu subuh sampai maghrib. Nah kalau sekarang ibu-ibu anaknya sedang belajar dengan malaikat, ibunya di depan TV lihat KDI, Andini, Aldebaran. Tadi begitu lahir suruh sholat, suruh ngaji, terus pokoknya joget, pokoknya ayo ngono. Karena antara teori dengan praktek gak sama. Kalau ada anak-anak sedang ngaji di tempat ustadz, di tempat TPQ, baru dikasih pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Terus bapaknya datang, nak tolong bapak belikan rokok dulu. Kira-kira anaknya jadi pinter apa bodoh? Lah? Pinter apa bodoh? Pinter. Anaknya baru belajar diganggu oleh bapaknya, diminta tolong oleh bapaknya. Sering bapaknya manggil, kira-kira jadi pinter apa jadi bodoh? Lah? Bodoh apa pinter? Bodoh apa pinter? Pinter apa bodoh? Bodoh. Mengumpuli TK lagi. Jadi bodoh. Mulai 4 bulan kandungan itu mulai belajar dengan malaikat. Kok bapaknya tiap malam tunggal tungul? Ngerti tunggal tungul? Keluar masuk. Nengok anaknya. Akhirnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika lahir lupa semua. Itulah maka oleh guru-guru thariqah sejak Nabi turun kepada Allah kepada Abu Bakar, la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali, diberikan hatinya diservis dengan disebut latifah. Artinya lutfun, latifah, kalimah mubalaghah, fardun faridun. Dibersihkan, diservis, biar orisinil lagi. Rohnya dibersihkan, sirnya dibersihkan, kopi dibersihkan, akhwatnya diservis, biar orisinil. Sebagaimana ketika di perut ingat semua. La ilaha illallah. Syaikhul Qadir Jilani mengajarkan la ilaha illallah. Satu, mengamalkannya setiap habis sholat fardu. Jadi yang mengikuti Syaikhul Qadir Jilani, thariqahnya Syaikhul Qadir Jilani Qadiriyah, itu mesti melakukan sholat 5 waktu. Kalau sholatnya tidak sah, berarti belum sholat. Kalau zikir kok belum sholat fardu, sholat zikirnya juga tidak sah. Maka harus, walaupun ketika masuk thariqah sholatnya belum benar, bahkan kadang jari sholat jari tidak. Tapi begitu thariqah mau belajar sholat, melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun belum persis sholatnya sebagaimana sholatnya Nabi, insya Allah sholatnya sah, zikirnya sah, jaminannya sah.